Mau sholatnya lebih nikmat? Ya, mau sholatnya lebih nikmat? Baca syahadat, baca Fatihah untuk Nabi SAW. Ya, sebelum orang iqamah, lalu baca nama Allah. Agak 7 kali saja, pelan-pelan. Rasakan sholatnya lebih nikmat. Pasti lebih nikmat. Ana ma'ahu idza dzakarani. Hadis Sahih Bukhari, hadis qudsi. Aku membersamainya jika dia sebut namaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi addabana fa ahsana ta'dibahu iyana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nuri dhati wa sirri sari fi jamil asma'i wa sifati wa dhawat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Itu kalau habis sholat atau sebelum sholat. Mau sholatnya lebih nikmat? Ya, mau sholatnya lebih nikmat? Baca syahadat, baca Fatihah untuk Nabi SAW. Ya, sebelum orang iqamah, lalu baca nama Allah. Agak 7 kali saja, pelan-pelan. Rasakan sholatnya lebih nikmat. Pasti lebih nikmat. Ana ma'ahu idza dzakarani. Hadis Sahih Bukhari, hadis qudsi. Aku membersamainya jika dia sebut namaku. Tapi jangan ditanya di mana dia. Karena tempat hanya bagi makhluk. Allah pencipta tempat. Allah tidak butuh tempat. Itulah makna Al-Latif. Dia hanya dapat dirasakan oleh yang kolbunya mau dibuka. Maka orang yang mau tadi membaca nama Allah, dia sudah mulai merasakan nur lutfiyah, cahaya kelembutannya Allah. Dan cahaya kelembutannya Allah hanya dibaca dengan qalbu. Ini mulai dengan zikir bersuara, lalu dengan zikir qalbu. Itulah tidak salah para imam kita mengatakan sebagian a'la zikr zikrul khafi. Zikir paling tinggi tekniknya adalah zikir dengan qalbu, yaitu zikir khafi. Ya, menyebut di dalam qalbu. Kenapa? Nanti kalau orang sekarat masih bisa baca-baca enggak? Rumit. Kalau Allah tidak kembalikan rohnya, kesadarannya, orang sekarat sulit baca. Tapi orang yang sudah biasa membaca, ini khawatir nih, biasa main TikTok, dikasih TikTok baru meninggal. Tapi orang yang biasa dikasih nama Allah di kolbunya, nanti jika nama itu diingatkan sebelum meninggal, barulah dia wafat dengan tenang. Dan itu terjadi pada Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Siapa nama imamnya? Abu Bakar Asy-Syibli. Imam Asy-Syibli murid daripada Imam Junaid, kawan dari Imam Al-Hallaj. Tapi beda cara. Hallaj itu kayak Syekh Siti Jenar. Syibli itu, Imam Syibli seperti Sunan Kalijaga. Orang ini ma'rifatnya sama, cuma ibarat yang berbeda. Imam Syibli sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, karena Imam Syibli ini nggak biasa buka TikTok, karena belum ada TikToknya. Nggak pernah buka YouTube juga beliau tuh ya. Nggak punya Facebook, nggak punya Instagram. Imam Syibli hari-harinya biasa nyebut nama Allah. Zikir yang tadi kita baca Allah, Allah. Itu zikirnya Imam Syibli.
Jadi ketika sakaratul maut, murid-muridnya yang tidak faham makom dan kondisi gurunya. Apa kata muridnya? Wahai Tuan Syekh, qul la ilaha illallah. Wahai Tuan Syekh, kata si murid, bacalah la ilaha illallah. Apa kata Imam Shibli? La aqulu Allah, Allah, Allah. Saya sudah bersamanya, tidak usah diingatkan lagi. Kamu diam, kira-kira begitu. Aku sudah bersamanya. Maka guru saya ngomong begini, la ilaha illallah zikrul ghaibin. La ilaha illallah itu zikir orang yang masih meyakini Allah itu gaib. Betul, mukmin secara umum yu'minuna bil ghaib. Tapi Imam Abu Yazid, Imam Junaid, Imam Shibli, mereka memahami Allah itu tidak hanya batin, Allah juga zahir. Kapan zahir? Jika manusia telah lenyap keakuannya, egonya, di saat itulah dia merasakan Allah itu zahir. Contoh, kalau kita lagi susah, terasa nggak kita perlu butuh kepada Allah? Bener? Bener ya? Susah dulu nih. Mau dikasih susah dulu nih. Biar Allahnya ada terus di hati. Mau begitu. Mau tabrakan dulu baru ingat Allah. Mau kesandung hukum dulu baru ingat Allah. Sebelum kesandung hukum, sebelum tabrakan, sebelum ada masalah, ingatlah Allah. Sebelum banyak musibah, ingat Allah dulu. Jangan musibah dulu baru ingat Allah. Itu yang disebut oleh Imam Notailah Sekandari dalam kitab Hikam. Jika engkau tidak ingat dia saat nikmat itu ada, Allah akan mengingatkan kamu dengan dicabutnya nikmat yang ada itu. Mau yang mana? Nikmatnya tetap ada. Ingat dalam adanya nikmat, bukan ingat setelah nikmat dicabut. Jadi kalau zikirnya yang Nabi yang paling berat masalah dakwahnya Nabi siapa? Yang sampai lari ditelan ikan Nabi siapa? Nabi Yunus. Ada namanya Mas Yunus di sini. Ganteng nggak? Yang ngomong Mbak. Nabiullah Yunus alaihissalam ditelan oleh al-hut, ikan besar raksasa di dalam laut. Bacaan zikirnya apa? La ilaha illa anta. Kok bisa begitu? Ternyata anta zikrul hadirin. Zikir orang yang hatinya sudah hadir bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi punya murid sahabat ada yang lalai, maka diajarin zikir la ilaha. Habib Umar, Habib paling masyhur di masa ini. Kalau beliau sudah hadir, semua Habib hilang, nggak kelihatan namanya. Yang kelihatan hanya Habib Umar. Al-Habib Umar hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Itu pernah zikir anta. Lihat di YouTube-nya itu ada. Jadi kalau nonton YouTube itu yang berkelas nontonnya. Wali-wali Allah yang ditontonnya. Biar nanti kalau mau meninggal nonton YouTube boleh, tapi nonton YouTube-nya Habib Umar. Apa zikir beliau? Anta. Kamu, engkau ya Allah. Itu namanya zikrul hadirin. Itu salah satu hizib wiridnya beliau. Ada lagi zikir muhibbin. Apa zikir muhibbin? Coba cek di Quran. La ilaha illahu jumlahnya lebih dari 20 kali. La ilaha illahu. Paling gampang surat apa? Ayat yang ngusir setan tuh ayat apa?
Ayat. Oke, depannya gimana? Ayo coba baca sama-sama biar setannya pergi. Allahu la ilaha illahu. Benar enggak? La ilaha illahu. Tapi depannya apa? Kata guru kami, Allahu la ilaha illahu. Ayat kursi itu kenapa mengusir syaitan? Karena tadinya orang lalai kepada Allah, disebutlah nama Allah. Kalau disebut nama Allah, khanisa syaitan, maka syaitan belalainya yang menancap di kolbu dia lari. Dia cabut belalainya itu. Kalau bahasa gampangnya, jarumnya. Jadi syaitan itu punya jarum, di ujung jarumnya itu mirip-mirip seperti speaker. Jadi dia masuk ke dalam kolbu, membisikkan was-was. Kalau orang sebut Allah, itu langsung dicabut. Ihtarakat syaitan. Syaitan terbakar gitu bahasanya. Allahu la. Ini menjadi kaidah dalam zikir. Coba, ini kajian biasa, tapi istilahnya yang agak berat. La ilaha illallah itu lafaznya terdiri dari dua. La ilaha illallah. La ilaha di dalam kitab akidah disebut nafi. Peniadaan. Menolak wujud. Menolak peran. Menolak tujuan. Menolak cinta. Illallah, kecuali Allah. Jadi kalau mbak-mbak nih, orang datang bawa cinta tidak menyertakan Allah, tolak ya. La ilaha, ya, karena harus disertakan nama Allah. Bukan jualan nama Allah, bukan. Lalu illallah itu isbat, menancapkan nama Allah di dalam hati sedalam-dalamnya sehingga dia nggak keluar lagi. Bahasa Arabnya apa? Isbat, pakai tha. Isbat. Pasti sering dengar kata isbat. Kalau lagi mau puasa ya. Bener. Itu biasanya orang tengkar nggak? Kalau di daerah ini, daerah apa namanya nih? Kelurahan? Kecamatan? Bagian dari orang sini kayak nggak mau nyebut dirinya orang Jawa Malang gitu ya. Ternyata orang Malang tuh maksudnya dia bukan Jawa. Ya, orang mana Mas? Orang Malang. Kalau orang Jawa Malang pasti bilangnya apa? Saya orang Jawa asal Malang. Itu pinternya orang Madura itu ya. Masya Allah, kampungnya di sini rapi-rapi, bersih-bersih. Semoga Allah berkahi dan jaga. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Cara pertamanya, mantapkan lu nama Allah di dalam Jadi kenapa zikir tidak nikmat? Karena belum dimantapkan Allah di depannya. Allahu la ilaha illahu. Ya, sebut dulu nama Allah dalam kolbu, baru baca la ilaha illallah. Imam Shibli tadi, dia sudah tidak baca lagi la ilaha illa, yang dia baca cuma Allah. Itu yang dia baca. Jemaah yang bukan Allah, hadis ini Adabani Rabbi, Allah mendidikku fa ahsana ta'dibi, maka Allah membaguskan, melembutkan didikanku. Ahsan itu juga bermakna ajmal, juga bermakna altaf, lembut. Maka karena Allah itu maha latif, maka mengajarkan rasa bertuhan mesti juga latif, lembut. Tapi ada kiai mengajarkan Allah yang zahir, makanya ngajarnya agak keras. Jadi saya husnuzon sama kiai-kiai, habib-habib yang keras, mungkin dia
mendapatkan cahaya nur az-zahir. Jadi jangan kiai ini keras ya, mungkin nurul jalal. Jadi ada dua nur dalam membidik. Nur jalal dan nur jamal. Punya guru yang galak nggak di sekolah? Di pesantren? Itu namanya nur jalal. Nggak usah ditolak, emang begitu adanya. Betul. Ada guru yang lembut. Kalau dia masuk, langsung nafas kita panjang. Alhamdulillah. Kalau guru yang nurul jalal masuk, nafasnya tertahan. Gitu ya. Kalau orang melihat apa saja yang terlihat nurnya Allah, itulah orang yang disebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang yang zikir berdiri, duduk dan tidur itu bukan yang komat kamit berdiri, duduk, tidur, tapi kemanapun dia memandang yang dilihat nurnya Allah SWT. Saya mau tanya, adakah di alam semesta ini Allah tidak berperan? Ada nggak? Itu kumisnya tumbuh satu kumis, apakah lepas dari kekuasaan Allah? Yang sudah ubanan bisa protes nggak? Ban, kamu jangan keluar dong, bisa gitu nggak? Saya termasuk banyak ini ubannya ini. Padahal mau ngomong, uban kamu jangan keluar dulu dong, aku masih muda. Itu nggak bisa. Ternyata uban tumbuh dengan kun fayakunnya Allah, bukan dengan kunnya Ar-Razi. Kalau kunnya Ar-Razi jadi dukun. Artinya apa? Satu helai rambut pun saya tidak kuasa. Maka selama ini yang meyakini tubuh ini tubuh dia, itu keliru. Tubuh ini betul zahirnya tubuh kita, tapi hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang masih sehat. Mungkin di sini keluarganya sudah ada yang kena stroke, mohon maaf, kita doakan semoga beliau ridho. Ya. Kalau orang sudah stroke mau ke kanan, perginya ke kiri, benar nggak? Itu masih biasa. Ada yang sudah nggak bisa, disuruh naik tangannya nggak bisa naik. Tanda dia tidak kuasa kepada tubuhnya, karena tubuh ini milik. Terus kalau gitu salah Allah dong orang stroke? Enggak. Ya. Saya kasih motor, terus motornya dipakai 3 tahun, rusak, nggak diganti oli. Itu salah saya apa salah siapa? Salah yang make. Tubuh ini kendaraan lebih canggih dari mobil, lebih canggih dari motor. Punya tubuh tidak dirawat. Mau tidur masih nonton, ya, nggak ngerawat namanya. Kalau nonton cahayanya kenceng, itu nggak merawat mata, makanya matanya rusak. Tapi ada memang karena umur tuh lain cerita ya. Kalau umur sekian tuh harus pakai kacamata ya. Tapi ada yang bukan itu. Coba anak-anak kita sekarang banyak kecil-kecil sudah pakai kacamata. Ini mungkin karena faktor itu. Yang sudah pakai kacamata nggak usah bersedih ya, diterima aja ya. Emang dari sononya udah begitu ya. Jadi kalau tubuh kita sakit, jangan salahkan Allah. Cukup katakan, ya Allah, aku yang salah, makan nggak dijaga. Kita sakit perut, masa Allah yang salahin? Yang makan kita, Allah makan nggak? Allah nggak perlu makan. Allah cuma sediain nih makanan.